every day goes. Hai semuanya, selamat datang di vlog kami. Hari ini kami akan mengeksplorasi tempat bersejarah yaitu Museum 10 November. Museum 10 November adalah museum sejarah yang terletak di kawasan Tugu Pahlawan, Surabaya. Museum ini dibangun untuk mengenang pertempuran 10 November 1945, yaitu peristiwa paling penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme. Ayah carita nu nyentuh kalbu kagagas bayang-bayang saban wayah mawa tenang. Jadi sebelum memulai vlog kali ini kita kehujanan. Halo. Ini sesi nggak kelihatan. Hujan deras banget. Nah, Tugu Pahlawan terletak di halaman utama, yaitu berada di depan Museum 10 November. Keduanya dibangun berdampingan untuk mengenang pertempuran 10 November. Ayo kita lihat bagaimana peran museum ini dalam membangkitkan jiwa nasionalisme generasi muda. Kunjungan ini bertujuan untuk memahami lebih dalam sejarah pertempuran 10 November, juga mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dari titik ini, suasana historis sudah sangat terasa. Memasuki area museum, kami diperlihatkan deretan foto-foto dokumentasi bersejarah. Tak jauh dari foto, terdapat sebuah lukisan yang menjadi representasi visual dari tokoh-tokoh yang berperan penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Memasuki pintu bagian dalam museum, pengunjung langsung disambut dengan sebuah patung besar yang ditempatkan di tengah-tengah ruangan. Patung ini menjadi simbol semangat perlawanan rakyat Surabaya. Di sekelilingnya terdapat berbagai patung pahlawan lain yang tergabung dalam sebuah diorama. Diorama ini menampilkan adegan-adegan pertempuran 10 November secara detail sehingga memberikan pemahaman visual mengenai jalannya peristiwa bersejarah. Dalam kunjungan kali ini, kami mewawancarai pemandu museum yaitu Kak Dharma. Nah, siapa sih tokoh yang paling kakak anggap sebagai simbol nasionalisme di Indonesia ini dan mengapa gitu? Kalau simbol nasionalis ya, mungkin Insinyur Soekarno sih. Kenapa kak Insinyur? Soalnya apa ya, beliau tuh punya yang namanya rasa percaya diri yang besar menurut aku ya. Orangnya tuh tipikal orang yang kayak oke, kita bisa melakukan ini, ayo kita lakukan gitu. Menurut aku orangnya seperti itu. Terus juga selain orang-orang itu mungkin ya banyak banget orang-orang yang nggak dikenal, pahlawan-pahlawan yang nggak dikenal pada saat itu ingin sekali agar negara ini tuh tidak dijajah lagi. Tapi aku tuh banyak ya, saking banyaknya tokoh itu ya. Menurut aku tuh salah satu orang yang bisa dibilang menjadi tolak ukur untuk orang yang sangat-sangat bisa aku banggakan gitu, mungkin Insinyur Soekarno gitu. Iya. Meski banyak yang kita tahu lah. Saya memilih dari Soekarno karena beliau memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi. Saat kunjungan ke museum, kami berpapasan dengan anak-anak SD. Hal ini menjadikan Museum 10 November menjadi salah satu destinasi edukatif favorit bagi anak-anak sekolah di Surabaya. Salah satu bagian menarik yaitu adalah diorama pahlawan. Diorama ini menampilkan adegan pertempuran secara visual lengkap dengan patung, properti, dan penjelasan detail tentang peristiwa sejarah. Lantai ini dipamerkan berbagai koleksi benda bersejarah, di antaranya senjata yang digunakan dalam pertempuran, surat dan dokumen resmi, pakaian pejuang, serta dokumentasi asli yang berkaitan dengan perjuangan rakyat Surabaya. Koleksi ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti sejarah, tetapi juga sebagai media edukasi yang memperkaya wawasan generasi muda seperti kita. Lanjut ke lantai 2, terdapat berbagai koleksi dan dokumentasi bersejarah yang tersusun dengan rapi. Di lantai ini pengunjung dapat melihat senjata yang digunakan dalam pertempuran, arsip surat, pakaian pejuang, rekaman dokumentasi perang, juga berbagai benda otentik lain yang menjadi bukti perjuangan rakyat Surabaya. Kehadiran Museum 10 November ini memiliki peran penting dalam membangkitkan semangat nasionalisme, terutama bagi generasi muda seperti kita. Melalui museum ini, pengunjung dapat memahami bahwa kemerdekaan yang dinikmati saat ini merupakan hasil perjuangan panjang dan pengorbanan besar dari pahlawan yang telah gugur pendahulu kita. Harapannya, generasi muda seperti kita mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menghargai nilai-nilai perjuangan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Museum ini juga terdapat area dokumentasi yang menampilkan kondisi rumah sakit pada masa pertempuran terdahulu. Area ini memperlihatkan bagaimana para pejuang dirawat dengan fasilitas sederhana tapi penuh dedikasi.
Di lantai ini kami berkesempatan bertemu dengan teman sesama mahasiswa yang kebetulan sedang melakukan kunjungan edukasi. Pertemuan tersebut menambah suasana diskusi dan berbagi wawasan mengenai peristiwa sejarah yang dipelajari di Museum 10 November ini. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian kunjungan di lantai 2, kami menuju pintu keluar museum. Di area ini kami disambut oleh rangkaian piagam yang tertempel di dinding. Piagam tersebut menunjukkan apresiasi atas peran Museum 10 November dalam pelestarian sejarah dan kontribusinya sebagai pusat edukasi publik. Demikian rangkaian kunjungan kami ke Museum 10 November dan Tugu Pahlawan. Semoga kunjungan ini dapat meningkatkan pemahaman sejarah dan nasionalisme setiap pengunjung. Bagaimana perasaan kalian setelah masuk museum ini? Jadi perasaan kita, saya semakin cinta Indonesia, guys. Dia mah gitu guys, anjir. Nggak, karena ini tuh benar-benar museum yang kayak sejarahnya tuh nggak ternilai. Bukan terdekat doang sih, ini kayak Terlengkap, termantap, josis. Sebagus ini dalamnya. Iya. Gue pikir kecil kan. Karena sejarah tuh adalah hal yang tak ternilai harganya guys. Jadi kayak kita tuh harus menghormati para pahlawan tuh yang zaman-zaman dulu gitu loh. Email, bagaimana pendapat kamu tentang hari ini? Setuju. Jadi walaupun hari ini banyak sekali badai yang kita harus lalui, tapi worth it buat kita dapat ilmunya, insight-nya. Karena rasa nasionalisme itu sangat penting gak sih bagi pemuda kayak kita gini? Ya apalagi khususnya mahasiswa, guys. Kita harus menggerakkan jiwa-jiwa nasionalisme. Yes, hidup mahasiswa. Bagus.